kegiatan belajar mengajar untuk saat ini ditiadakan. Artinya sekolah-sekolah mulai diliburkan dalam jangka waktu yang cukup lama, sekitar 1 sampai 2 minggu. Bukan hanya sekolah-sekolah yang diliburkan, bahkan beberapa kantor pun harus bekerja dari rumah, tidak harus ke kantor. Seperti saya melihat di satu video, pembawa berita, wartawan juga, yaitu Najwa Shihab. Senin 16 Maret 2020. Hari ini saya dan teman narasi mulai bekerja dari rumah. Hanya untuk hal-hal penting dan tidak bisa diwakilkan, baru kami akan beraktivitas di luar rumah. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Tindakan yang bukan hanya tentang kesehatan pribadi, tapi terutama untuk kesehatan dan keselamatan orang banyak. Lebay, berlebihan, jauh dari itu. COVID-19 ini adalah virus yang betul-betul baru. Tidak banyak yang kita ketahui kecuali bahwa ia bisa menyebar dengan sangat cepat, dan orang yang sudah terinfeksi pun bisa tidak menunjukkan gejala sama sekali dan menyebarkannya ke orang lain. Apa yang bisa dilakukan? Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Saya tahu ini susah, saya tahu tidak semua orang punya pilihan untuk melakukan itu, tapi faktanya langkah-langkah ini sudah terbukti efektif di negara lain. Hari-hari ini berperilaku soliter adalah tindakan solider. Soliter adalah solidaritas. Jaga jarak, hindari keramaian, di rumah aja. Dia mulai bekerja dari rumah. Kenapa? Karena alasannya bahwa dengan begitu maka penyebaran virus corona bisa dapat diminimalisir atau bahkan dihentikan. Saya melihat masalah yang terjadi di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia, bahwa kita ini sebenarnya telah dikepung. Kita dipenjara oleh virus corona ini. Oleh sebab itu kita ketakutan. Kita mulai khawatir. Rasa khawatir itu ada di setiap kita. Mulai muncul setiap orang rasa khawatir, bahkan ketakutan yang berlebihan. Tapi ketakutan yang kita rasakan ini bagi saya hanya sebatas kulit saja, hanya di permukaan. Karena ketakutan-ketakutan yang kita tunjukkan saat-saat ini, kalau ditarik sampai ke dasar, maka kita menemukan bahwa rasa takut kita ini bukan karena virus corona, tapi karena takut mati. Jadi kalau kita tarik-menarik sampai kepada dasarnya, maka kita akan menemukan bahwa ketakutan kita ini bukan kepada virus corona, tetapi kepada kematian. Di balik ketakutan akan kematian itu, di situ juga ada berbagai macam-macam alasan. Alasan yang pertama soal harta. Alasan yang kedua, jabatan. Dan alasan yang ketiga, keluarga, sahabat. Dan alasan keempat, mengapa sampai kita takut mati, yaitu karena dosa. Nah, alasan-alasan ini, ada 3 alasan yang merupakan alasan terkuat sehingga orang takut mati. Yaitu alasan yang pertama, harta, yang kedua, jabatan, dan yang ketiga, keluarga atau sahabat. Orang tak mau kehilangan harta. Bahkan kita saja saat mengendarai motor dan sampai di satu tujuan, misalnya ingin berbelanja, kita memarkirkan motor kita,
kita harus mengunci setirnya agar aman dari pencurian. Kita takut kehilangan uang dan segala harta yang kita punya. Kita takut kehilangan. Oleh sebab itu kita takut mati. Lalu soal jabatan. Dengan segala cara kita boleh meraih jabatan yang kita dapatkan. Dengan bersekolah, pendidikan tinggi, lalu kita sudah duduk dalam satu jabatan tertentu, dan tiba-tiba kita kehilangan jabatan itu. Kita takut akan hal itu. Makanya kita takut mati, karena takut kehilangan jabatan. Lalu kita takut kehilangan keluarga dan sahabat-sahabat di sekitar kita. Kita tak ingin berpisah dengan mereka semua, dengan keluarga apalagi, dengan sahabat-sahabat, teman-teman di sekitar kita. Tiga hal inilah merupakan kebahagiaan dalam hidup kita, yaitu harta, jabatan, keluarga, dan juga sahabat-sahabat. Ketika kita memiliki tiga hal ini, kita merasa bahagia, senang. Oleh sebab itu di dalam diri manusia terkandung harapan. Kalau bisa hal-hal indah semacam ini, hal-hal bahagia semacam ini yang membuat kita bahagia, itu akan kekal. Itu harapan kita. Tapi nyatanya kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap kita pasti mati. Saya melihat saat saya berkunjung ke rumah duka, ada teman saya yang menangis. Di balik tangisan seseorang saat sahabatnya meninggal atau mati, di situ ada harapan universal. Di situ ada harapan yang sangat besar. Dia ingin kekekalan, bahwa dia menginginkan keabadian. Sedangkan orang itu dihadapkan pada kenyataan bahwa dia harus mati. Setiap kita pasti mati, cepat atau lambat, sekarang ataupun nanti. Kita bisa mati karena tua, sudah berumur. Bisa juga karena virus corona, entahlah. Yang pasti kematian itu terjadi karena alasan yang keempat. Dari keempat alasan itu, alasan keempatlah yang membuat kita harus mati, yaitu dosa. Setiap kita telah jatuh di dalam dosa. Tapi kita tak perlu khawatir ataupun takut. Saya belajar dari kesaksian Rasul Paulus saat dia di dalam penjara. Saya membaca Filipi 1 ayat 21 yang berbunyi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kesaksian Paulus dalam penjara. Saat-saat ini kita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, seperti berada di dalam penjara. Kita dikurung oleh virus corona. Tapi saya percaya segala sesuatu ditentukan oleh Allah, termasuk mengizinkan virus corona ini terjadi. Walaupun demikian, percayalah pada Kristus Tuhan kita. Dan tetap ikuti aturan-aturan pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah. Pengikut Kristus tak perlu takut, khawatir, apalagi takut mati.
seperti Paulus saja, dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita belajar dari Paulus. Agar kita tidak takut mati, karena kita berada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, adakah yang masih mau berbuat dosa lagi? Hati-hati, ada korban.